Lately gue lagi dengerin judulnya Aku Dah Lupa, teman-teman. Jadi kalau kalian guilty pleasure garam dan madu, guilty pleasure gue Aku Dah Lupa, teman-teman. Hi Harper's Bazaar Indonesia, I'm Nadif Basalama, and here are the 10 things you may not know about me. The first song I wrote, I think I wrote it back in 2016, and judulnya itu kerak telur. Jadi I was inspired gara-gara gue lagi sering makan kerak telur. Gue lupa kenapa, tapi ya itu ya lagu judulnya kerak telur. Lagu itu tentang dua pasangan yang berdua makan kerak telur, kayak ya gitu. Usually sebelum naik panggung, after toss sama teman-teman players dan tim produksi, setelah berdoa, biasanya gue minta waktu 2-3 menit untuk sendiri ngaca dan ngelihat diri gue sendiri dan ngasih tahu kalau lu bakal baik-baik aja di atas panggung. Iya, itu biasanya hampir setiap panggung gue kayak gitu sih. Itu ritualnya mungkin ya. Iya, ritual kayak gitu gak sih? Iya. Mungkin bukan awkward sih, tapi mungkin gue pernah manggung di tempat yang ternyata sangat tidak apresiatif gitu sih. Jadi lucu karena in the middle gue manggung gitu, tiba-tiba ada yang kayak tau gak sih kalau di klub ada yang happy birthday yang pakai bawa-bawa ini gitu, kayak gitu, and it felt weird aja sih, and awkward at the same time, you know. It's jadinya kayak bawain lagu-lagunya Nadif tuh nggak enjoy gitu, rasanya panggung itu lama banget, pengen cepet selesai gitu, instead of enjoying myself on stage ya. Jadinya awkward. Single terbaru Nadif berjudul Bergema Sampai Selamanya. Lagu Bergema Sampai Selamanya ditulis di Danau Tamblingan di Bali, jadi Ubud ke atas lagi. Bergema Sampai Selamanya cerita soal Nadif menyampaikan perasaan sayangnya dia aja ke orang yang dia sayang, which is Taska, dan ya doa. Jadi lagunya adalah doa aja sih, semoga cinta dan rasa kasih sayangnya bergema sampai selamanya aja. Kayaknya sesederhana itu ya. Sejujur-jujurnya gue juga nggak tahu itu artinya apa. Tapi it's more like I seek sign-nya Tuhan aja sih, kayaknya lebih. Well, everything is a sign when you're crazy enough, but still, gue suka menyambung-nyambungkan gitu sih. Ketika terjadi sesuatu di hidup gue merasa itu adalah sinyal dari Tuhan. Jadi bikin gue tambah mawas diri juga, bikin gue nggak gerasa gerusu. Kok gerasa gerusu apa bahasanya? Nggak ceroboh lah, berusaha untuk tidak clumsy dalam menjalankan hidup ini gitu. Gitu aja sih teman-teman, sebenarnya nggak ada yang dalam-dalam amat. Lately gue lagi dengerin judulnya Aku Dah Lupa, teman-teman. Jadi kalau kalian guilty pleasure garam dan madu, guilty pleasure gue Aku Dah Lupa, teman-teman. Iya, lagu yang kayak gitu. Kak Bina tahu nggak? Nggak tahu kan? Ada lagu Aku dah lupa, tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Gitu-gitu deh, pokoknya merinding gue juga. tapi guilty, tapi pleasure. Ya gitu lah, it's a guilty pleasure to me ya. Ini lucu banget sih. Gue kenal orang ini mungkin hampir 2 tahun, tapi dia masih kecil banget. Dia mungkin umur 21 kali sekarang. Namanya Abielo Parengkuan. Jadi dia adiknya Giulio Parengkuan, and dia sudah main di salah satu filmnya Mas Rudi Sudjarwo juga. Gue kalau ngelihat Abielo tuh kayak ngelihat bentuk gue pas umur segitu gitu, umur 20 gitu. Dan kayaknya cara dia membawa diri ke gue, maksudnya kayak ngobrol sama gue itu mirip banget sama gue
dulu ngobrol sama kayak kakak-kakak atau abang-abangan senior-senior gue di kampus gitu. Jadi kayaknya lucu kalau dia yang mainin filmnya Nadif gitu. Semoga ada beneran ya. Kayaknya mungkin ini kali ya, belajar untuk nggak spend uang sebegitunya, karena gue punya tendensi untuk impulsif. Dan ada satu momen gue beli kacamata di Jepang. Gue beli 3 kacamata di Jepang, dan satunya hilang di Jepang juga. Jadi kayak gue merasa ketika gue beli banyak justru malah, kalau misalnya, nah ini kan gue bilang, gue kayak nganggep ini sign gitu dari Tuhan, kayak lu berlebihan belinya, jangan beli banyak-banyak gitu. Akhirnya hilang 1, jadi sisa 2. Iya, akhirnya Taska marah. Iya, makanya begitu aja. Iya. Jadi pelajaran yang berharga untuk tidak impulsif. Aku akan jadi probably a pilot, or I think to be a doctor would be cool gitu. Tapi ya itu kan keinginan kita aja. Kayaknya nggak bisa terrealisasi deh. Bisa ya, masih pengen. Pilot. Iya. To be able to travel the world and control the whole airplane, you know. Kayaknya keren banget gitu. Ya. Yeah. Oke, pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan zodiak. Oke. Gue gini dulu kalau gitu. Kalau untuk teman-teman Gemini ya sabar aja lah. Kan hidup ini cuma hahaha aja. Tapi kalau misalnya tadi ditanya 2 kepribadian Gemini, kalau Nadif itu seperti apa? Gue punya kecenderungan untuk bisa banget meledak-ledak, dalam artian bisa happy banget gitu, bisa muncul dan very gue bisa extrovert banget, maksudnya bisa mingle sama siapa aja dalam waktu yang sangat cepat gitu. But at the same time, kalau misalnya social battery-nya udah habis, langsung hilang, langsung cabut, nggak bisa bohong gitu sama situasi, dan mukanya nggak bisa bohong sih. Iya, I think itu yang mungkin kalau misalnya ditanya itu Gemini, mungkin traits-nya Gemini yang gue sadar dari diri gue adalah gue nggak bisa bohong. Kalau misalnya gue lagi ngerasain sesuatu, mukanya pasti kelihatan gitu. So that's it. Thanks for watching. Jangan lupa untuk dengerin single terbaru gue, Bergema Sampai Selamanya, dan masih ada waktunya di seluruh digital streaming platform favorit kalian. Bye bye.